warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Reina Kamelia Fauzia. Dan saya, Salma Jalil Rahma. Anda sedang menyaksikan berita daerah hari ini. Meski zaman terus berkembang, tetapi permainan tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah layangan, permainan sederhana yang masih sangat diminati oleh warga masyarakat Desa Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Untuk mengetahui suasananya, mari kita simak laporan dari rekan kami, Zahra Aulia yang berada di lapangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Desa Ciwaru, tempat di mana banyak warga bermain layangan setiap harinya. Angin sore yang bertiup kencang membuat langit Ciwaru dipenuhi warna-warni layangan. Permainan sederhana ini biasanya menjadi hiburan bagi warga dari berbagai usia. Selain sebagai kesenangan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Kini, saya sedang bersama salah satu warga, Pak Gugun, yang gemar bermain layangan. Pak Gugun, apa yang membuat Bapak masih suka bermain layangan? Oke, jadi gimana ya, yang namanya bermain layangan itu kan hobi dari kecil ya. Di samping hobi dari kecil, yang namanya bermain layang-layang itu kan bisa disebut sebagai olahraga. Kenapa? Di Indonesia sudah ada induk permainan layang-layang yang disebut dengan Perlasi, yaitu Persatuan Layang-Layang Seluruh Indonesia. Nah, selain itu, dalam aduan layang-layang juga pasti tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga mengandalkan teknik. Kenapa? Karena kan ada beberapa teknik, apalagi untuk sekarang kemajuan zaman. Kalau dulu mah mungkin tekniknya hanya teknik ulur, ya. Tapi untuk sekarang ada teknik jepret, kemudian ada teknik seret, kemudian ada teknik cul sentek, dan juga banyaklah teknik yang lainnya gitu. Oke, baik. Kapan biasanya warga Ciwaru ini bermain layangan seperti ini, Pak? Oke, biasanya awalnya itu kan pada musim kemarau ya. Karena pada musim kemarau itu waktu saya kecil banyak gitu kan secara tradisi ataupun secara turun-temurun. Akan tetapi untuk sekarang, seperti sekarang yang Anda lihat semua ini merupakan salah satu arisan ya. Arisan yang diprakarsai oleh kelompok penghobi layang-layang Desa Ciwaru. Nah, gitu pesertanya itu dari mulai anak-anak, itu banyak anak-anak, kemudian ada orang dewasa, itu bahkan sampai juga dengan kaula muda ataupun pemuda gitu. Oke. Menurut Bapak, mengapa permainan seperti ini penting untuk dijaga? Oke, mengapa permainan seperti ini kan merupakan salah satu permainan tradisi khususnya di daerah Jawa Barat ya. Di Jawa Barat sendiri bahwasanya permainan layang-layang termasuk ke dalam permainan tradisional. Apalagi ada jenis ciri khas layang-layang. Salah satunya mungkin yang saya pegang ini adalah layang-layang Seot Munaroh. Ya, layangan Seot Munaroh ini disebut produksinya dari Bandung. Ya, berarti ciri khas Sunda. Nah, ada yang seperti itu, yang di atas di sana itu adalah layangan Seot Super, sama di Bandung. Kemudian ada lagi yang disebut seperti yang di sana di atas. Ini adalah layangan Sukhoi. Layangan Sukhoi itu biasanya diproduksinya di Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang lah gitu. Kenapa? Ya, yang seperti saya pegang ini yang disebut dengan layangan Seot Munaroh. Layangan Seot Munaroh disebutnya adalah Sukhoi Sunda. Kalau misalkan untuk di Jawa Timur sendiri itu yang seperti itu, yang lagi terbang itu kan layangan Sukhoi gitu. Jadi kita selaku orang Sunda, khususnya permainan seni tradisional itu harus kita lestarikan. Itu. Baik, apa sih hal yang paling seru bermain layangan itu? Oke, hal yang paling seru ketika pas bermain layangan itu intinya mah tidak tergantikan gitu dengan yang lain. Kenapa? Kalau pribadi saya sendiri, saya punya kata-kata bahwasannya inilah hobi laki-laki tanpa bermain hati gitu. Nah, terus tadi itu apa lagi sih pertanyaannya? Apa ya? Yang apa? Pertanyaannya yang tadi apa? Hal yang paling seru. Oh, hal yang paling seru. Oke, tadi kan udah saya kasih kata-katanya ya, hal yang paling seru. Jadi kita
walaupun misalkan kita sudah dewasa, dengan anak kecil pun kita masih bisa kalah. Itu yang paling serunya. Kenapa? Karena kan tekniknya berbeda-beda. Apalagi misalkan untuk yang misalkan orang dewasa sampai dengan bapak-bapak, mungkin dulu tekniknya adalah ulur klasik, tapi untuk sekarang anak kecil sudah mahir main jepret, anak kecil sudah mahir main tarik gitu. Itu yang paling serunya. Jadi kita juga bisa apa namanya, istilahnya menimba ilmu dari orang tersebut. Toh yang namanya ilmu mah kan tidak mengenal batasan usia, entah itu misalkan dia apa namanya tua, muda, sekalipun anak-anak, kalau misalkan ilmunya bagus, ilmunya positif, ya kita adopsi gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Gugun karena telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pemirsa, permainan layangan menjadi bukti bahwa tradisi sederhana masih hidup dan dicintai oleh masyarakat Ciwaru. Dari Ciwaru, saya Zahra Aulia melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Zahra. Itulah liputan tentang permainan layangan yang masih sangat lestari di Desa Ciwaru. Sampai jumpa di berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.